Kartu ini ada 500 juta. Anggap saja ini kompensasi nasi gorengmu. Baik. Aku mengerti. Aku tanda tangan. Tapi uangmu tak usah. Kamu cuma mau cerai, kan? Wanita licik kayak kamu tak pantas masuk silsilah Pratama. Setelah cerai, aku pasti bisa dapat yang lebih baik. Dasar miskin, mau cari yang lebih baik. Coba lihat dirimu sendiri. Sudah tanda tangan. Ayo pergi. Mutiara, tunggu dulu. Aku ada hadiah untukmu di kesempatan ini. Biar sampah kelas bawah sadar perbedaannya. Mutiara, lihat. Ini jamur merah berlian. Benar. Ini jamur merah berlian. Bisa perkuat tubuh, tingkatkan kekuatan. Cuma satu. Sudah bernilai miliaran. Apa? Bernilai miliaran? Ya. Kamu bodoh besar ya. Apa katamu? Mutiara, kamu cari orang kaya. Otakmu rusak, cari yang lain saja. Dasar bocah. Kau cari mati. Waduh, memang badan besar, otak kosong. Aku tahu kau marah, tapi tenang dulu, dengar aku dulu. Jamur babi itu banyak di kandang babi kami. Anjing pun tak makan. Kau pasti dijual orang. Berani kau maki aku babi. kau fitnah. Aku tak bilang, kau sendiri yang anggap itu. Rama marah. Bocah ini pasti mati. Kau mau apa? Jangan mendekat. Ini zaman hukum. Kalau mendekat, aku lapor polisi. Matt! Kau serius? Aduh, kenapa? Wah, kekuatan langit dan bumi. Konon, hanya tingkat sakti yang bisa jadi sakti. Hubungi hukum alam buat kekuatan langit. Apa dia sakti? Siapkan mobil. Kenapa aku tiba-tiba berlutut? Kamu ini terlalu sopan ya. Rama, mau sujud bilang saja. Buat heboh begini. Sudahlah, aku maafin kamu. Jangan sentuh aku. Dasar sampah, bangga apa? Rama pasti saat melawan Jepang dia terluka, makanya kacau. Betul. Tadi, aku cuma luka lama kambuh. Arif, kamu harus bikin masalah jadi kacau. Cepat minta maaf ke Rama. Buat apa minta maaf? Aku sudah maafin dia. Matt! Mau lagi? Aduh, aneh. Ada apa ini? Rama, kamu... Memang anak besar keluarga sangat sopan. Minta maaf sampai sujud 3 kali. Oh, begini. Masih ada sujud lagi? Aku berdiri di sini. Sudahlah, sujud saja. Jangan menakut-nakuti lagi. Cukup Arif, jangan konyol lagi. Cepat minta maaf ke Rama, kau bisa selamat. Pandangan sempit, tak kenal naga. Nona Mutiara, ingatlah kata-kata hari ini. Nanti jangan menyesal. Apa maksudmu? Artinya saja, Nona Mutiara pilih cerai. Jadi posisi istrinya Bapak Arif sekarang milikku. Kamu siapa? Tunangan Bapak Arif. Tunangan? Kapan aku punya tunangan? Kami nikah 3 tahun. Kenapa aku tak tahu dia punya tunangan? Karena kau tak pantas. Aku bersedia Villa Gunung Emas 1, emas 1 miliar, 10 mobil mewah Phantom sebagai mas kawin. Semoga Bapak Aris jadi suamiku.
Apa kamu salah orang? Apa ini scam baru? Itu... Kau lebih baik bawa semua pulang. Dia menolak? Apa? Tak mungkin, aku tak punya alasan kalah darinya. Pura-pura, penjual nasi goreng. Lanjut, pura-pura. Kamu gila ya? Aku pura-pura apa? Petani rendahan. Tak tahu, tak takut. Villa Gunung Umbas ini kiblat Nenek Agung Suryani. Kau pikir pejuang tingkat sakti kasih ke kau? Memang, soal ini tak realistis. Tapi menurut kalian, apa mungkin kalau ternyata ini benar? Cukup, Arif. Kau harus paksa diri jadi orang hebat. Tak berbakat, penuh sombong. Kau mengecewakanku. Diam! Pria Putri Suryani, tak boleh kau hina. Kau berani pukul aku? Hina suamiku, pukul kau juga. Mutiara akan jadi murid Nenek Agung Suryani. Kau cari mati? Kalian yang cari mati. Meski Nenek Agung datang sendiri, pula akan hormati Bapak Arif. Dasar brengsek! Kau pikir kau siapa? Berani hina Nenek Agung? Tembangkan dia. Cekuan besar! Silatnya hebat sekali. Mungkin dari keluarga pejuang kuno. Rama, ayo kita pergi dulu. Mereka dari keluarga pejuang kuno pasti akan datang ke pesta pemilihan Dewa Nenek Agung. Tunggu saja kalian. Nanti kalian pasti menderita lebih dari mati. Ayo, pergi. Kerjasama kita tadi itu mulut satu, sempurna sekali. Haha. Menurutku, istri memimpin, suami mengikuti. Benarinya, istilahnya bernama suami memimpin. Jadi, kamu setuju menikah denganku? Kamu salah orang. Walau namaku juga Arif, aku cuma penjual nasi goreng. Aku gak peduli. Pokoknya mereka sudah tahu. Kalau tersebar, nama baikku akan hancur. Kamu kasih syarat. Berani mati demi kamu. Arif Pratama siap mati demi kamu. Menikahiku. Kamu lagi apa? Aku cari gunung berapi. Dasar kamu, malah mau lompat gunung berapi daripada menikahiku. Nona, walau aku ganteng, kaya, disebut naga muda Nusantara. Tapi baru cerai kan? Pas banget. Aku kesini buat tangkap kamu, naga muda. Sudahlah. Walau kamu cantik, badanmu juga bagus. Tapi buah dipaksa tak manis. Manis gak? Cobain aja, kan tahu. Kita baru pertama bertemu. Kenapa kau menyusahkanku? Tak mau, ya sudah. Lagian, ini salahku sendiri. Cukup. Kecuali nikah, semua bisa kau bahas. Besok pesta pemilihan Dewa Nenek. Kalau bisa ajak Arif pergi, Nenek pasti akan senang kan? Jadi, kau temani aku ke... Pesta pemilihan Dewa Nenek? Ulang tahun nenekmu? Bisa juga dibilang... Ini kan sama kayak ajak ketemu keluarga. Gak bisa. Aku harus berjual nasi goreng buat cari uang. Aduh, aku ada uang. Kalau kau tak temani aku ke pesta pemilihan dewa, kita bahas soal nikah saja. Atau kita lihat bulung berapi. Aku temani kau ke pesta saja. Selesai. Aku bersiap dulu. Ratu Mutiara, tunggu. Kau tahu suami yang kau hina ternyata lebih hebat daripada Nenek Agung. Wajahmu pasti akan sangat lucu. Kalian rasakan rantai langit dan bumi pecah.
Yes, ujian cinta Tuan dimulai. Tuan itu sakti reinkarnasi. Asal lewat ujian cinta, bisa jadi Dewa Agung. Mau deket sama Tuan. Sedikit energi sakti alam semesta bisa pecahkan harta sakti berkah. Yes. Dasar pervert, kalau Tuan tahu kau pria, pasti kau bakal dihancurkan. Aku roh senjata, tak ada jantina. Jangan jelaskan, kau memang pervert. Kenapa lagi ribut? Berani lagi, mau dipukul. Weh, pervert, datang kalau berani. Aku tak takut padamu. Kau cari mati! Aneh, kan ku beri di sofa. Kenapa jatuh ke lantai? Ke pesta. Apa harus siap hadiah? Buat nenek Nona Suryani? Hadiah apa yang cocok? Ya, inilah. Arif! Arif! Maaf, lama nunggu. Ini. Nona Suryani, kamu... Kamu tunanganku, ada apa kalau aku gandengmu? Kapan aku jadi tunanganku lagi? Tak penting, ayo kita masuk dulu. Rima tentang lonceng suci, Nona Mutiara. Memang jenius luar biasa. Pantas Nenek Agung menyukainya, diangkat jadi murid pribadi. Lonceng suci, relik suci Nusantara, tentang sekali. Sudah bisa dibilang jenius. Nona Mutiara malah tentang 5 kali. Sudah punya potensi jadi raja. Masa depannya cerah. Yang terakhir 5 tentang Putri Utama Suryani, kan? Bener. Ku dengar Putri Utama juga berbakat. Tak ada lawan. Sayang tubuhnya dingin parah. Takkan sampai 25 tahun. Karena itu, tak pernah muncul depan orang. Jadi, Nona Mutiara baru jenius sejati. Dengan bakat Nona Mutiara, plus bimbingan langsung Nenek Agung, nanti pasti kuasai wilayah utama, menaklukkan dunia. Benar! Selamat! Nona Mutiara jadi jenius Nusantara! Selamat! Bapak Ibu terlalu memuji. Cuma 5 dentang tak pantas jadi jenius Nusantara. Mereka siapa? Tak kenal, tapi berani lawan Nona Mutiara. Pasti latar belakang hebat. Arif, kalian? Tak sangka kalian berani datang ke pesta pemilihan dewa. Cuma pesta biasa. Dunia ini besar, mana ada tempat suamiku tak boleh ke sana. Iya, sayang? Sayang apa sih? Jangan asal panggil. Cukup, Arif. Ini bukan tempat buat main-main. Bawa simpananmu dan pergi. Dia bukan... Tak usah jelaskan. Aku tak mau dengar urusanmu. Kalian tak paham? Mutiara suruh kalian pergi. Pesta hari ini khusus untuk pejuang terkuat Nusantara Nenek Agung Suryani. Yang datang bukan anak bangsawan, tapi master seni bela diri. Kau orang miskin, tak pantas berdiri di sini. Ternyata kau mantan suami Nona Mutiara yang tak berguna. Ku dengar cuma penjual nasi goreng. Orang sampah seperti kau punya hak datang ke pesta dewa. Dasar bocah! Pesta ini tempat kumpul keluarga pejuang kuno dan anak bangsawan. Kalian orang biasa, tak pantas ikut. Cepat keluar! Anak bangsawan, keluarga kuno. Di mata suamiku, cuma sampah yang tak berguna. Dia lihat kalian sekalipun, itu sudah keberuntungan. Sombong! Siapa kau, penyanyi? Berani bicara kasar di pesta dewa? Dasar tak tahu mati! Keluarga kuno kami pimpin Nusantara ratusan tahun. Beraninya kalian hina kami! Hina? Bukan. Kalian salah paham. Maksudku, di mata suamiku, kalian semua cuma sampah. Kok ngomongnya kasar banget sih? Maaf ya semuanya. Teman saya ini kurang pandai bicara. Kami pamit dulu ya. Aku cuma bilang yang benar. Kalau dibandingin sama kamu, mereka itu cuma sampah. Putri, jangan ngomong lagi. Cepat pergi. Mau pergi?
Sudah telat. Di sini semua hebat. Orang biasa susah sekali bertemu. Kalian malah kasar, menghina semua. Hari ini, kalau tak beri penjelasan, kalian berdua tak akan bisa keluar dari sini. Sok hebat. Aku mau lihat apa kau bisa. Kalau tak bisa puaskan, takutnya kemarahan. Hari ini, kalian akan mati di sini. Arif, hari ini penuh pejabat. Kau harus cari masalah. Cepat minta maaf dan mohon ampun. Bukan aku yang bilang. Apa hubungannya sama aku? Kalau bukan kau yang suruh, mana berani dia berani bela kau? Arif, cepat minta maaf keluar dari sini. Aku bisa bela kamu selamatkan nyawamu. Nona Mutiara memang sok hebat, tapi priaku tak butuh kau lindungi. Kau mau bunuh dia? Priaku, Arif jenius tak tertandingi. Tak ada yang sehebatnya. Bahkan Nenek Agung pun terhutang budi padanya. Minta maaf ke kalian beraninya. Kau ngomong apa? Siapa yang beri kau nyali? Aku sendiri tak seego ini. Berani sekali kau. Aku mau lihat si penjual nasi goreng apa kemampuannya. Itu Rama Santoso. Rama adalah pewaris keluarga Santoso. Baru 28 tahun, sudah jadi pejuang master. Ini baru pejuang jenius sejati. Rama datang. Kalian pasti mati. Bocah, tak sangka kau berani datang hari ini. Baik, kita selesaikan utang kita dengan baik. Utang? Utang apa? Aku ingat. Maaf dulu. Berlutut 3 kali, masih kurang 1. Mau melunasi sekarang, tak sangka kau cukup jujur. Rama berlutut sama bocah ini. Sepertinya 2 kali. Diam! Pratama, jangan pura-pura bodoh di sini. Hari ini, kau dan dia harus mati. Ini zaman hukum. Kalian mau apa? Siapa beri kau nyali berani buat onar di pesta Nenek Agung? Dengar ya, aturan pesta dewa, aku lebih tahu darimu. Kau bilang dia jenius jati. Baik, aku kasih kalian kesempatan. Semuanya, pasti kalian tahu. Demi Nusantara, cari jenius. Nenek Agung keluarkan helik suci. Lonceng warisan. Di dunia ini, siapapun yang bisa dentangkan, itu jenius. Boleh duduk. Jika 5 kali dentang, lebih besar peluang bisa jadi murid Nenek Agung yang tercinta. Pria ini, asal bisa dentangkan lonceng suci, aku akui dia jenius. Kalau tak bisa, kalian bicara kasar, itu tantangan, onar pesta. Aku bunuh kalian, bantu Nenek Agung. Wajar, benar. Rama hebat. Kamu kadet ya? Ngomong kosong, harus bayar harganya. Orang biasa berani pamer jenius. Hari ini, kalau kalian tak bisa dentangkan, mati. Cuma dentang lonceng. Lihat baik-baik bagaimana priaku menaklukkan dunia. Kalian tak bisa diselamatkan. Bukannya kamu bilang kesini buat ulang tahun nenekmu? Kok malah jadi begini? Masalah jadi besar. Gak dentang lonceng, gak bisa keluar. Kamu, dasar celaka. Asal loncengnya berbunyi, kita bisa pergi. Iya kan? Konyol! Kamu mimpi mau dentangkan lonceng suci. Lonceng suci, relik suci Nusantara. Hanya jenius yang bisa dentangkan. Kamu, orang biasa. Sungguh mimpi belaka. Cuma lonceng rongsokan. Dihebohkan begini. Cari mati! Relik suci Nusantara, kak boleh dihina. Tak apa.
Tunggu dia gagal dentangkan. Aku akan habisi dia. Bukan, nggak ada tongkat lonceng. Gimana cara dentangnya? Dasar orang buta. Lonceng suci, relik suci, tes bakat. Nggak butuh tongkat. Dia cuma orang biasa yang tak berkemampuan. Kau yang rusak dia. Nona Mutiara, pernah dengar permata tersembunyi? Walau di matamu dia selalu biasa, tapi di mataku dia sang legenda. Bagaimana hasilnya? Semua tunggu saja. Sudah. Minggir sana. Lihat baik-baik. Biar aku tunjukkan. Empat kali. Rama memang hebat. Bisa tentangkan 4 kali. Keluarga Santoso bangkit. Nenek Agung tingkat raja 100 tahun bisa jadi dewa. Sekarang keluarga Santoso punya anak berbakat Rama. Masa depan Santoso tak terbatas. Arif, lihat itu. Inilah perbedaanmu dengan Rama. Tanganmu tak sakit. Jangan banyak omong. Giliranmu. Pria ini pasti gagal. Menurutku, orang tak tahu mati begini. Harus dikubur mata, potong lidah, buat jadi orang babi, digantung di benteng. Mulutmu juga hangat. Kok bisa ngomong sampai begitu dingin? Cuma segitu. Dengar ya, sebelum kau mati, kalian akan dikurung. Lalu kau, lihat wanita di sisimu, diburu penjahat, dipaksa terus. Mati menderita. Kau keterlaluan. Kau pikir Mara bisa bantu? Cuma omong kosong saja. Berbunyi. Mana mungkin? Dia bukan pejuang. Bagaimana? Mana mungkin? Wah, canggih juga. Bisa bersinar juga. Apa aku memang sempit pandang tak kenal raja? Tak mungkin. Dia cuma orang biasa, manusia biasa. Mana bisa loncengkan lonceng suci? Kecuali... Benar, obat terlarang. Kau pasti kasih dia obat terlarang. Minum obat terlarang bisa paksa orang biasa sama hebat pejuang sesaat. Memang begitu saja. Dia orang miskin, mana bisa loncengkan lonceng suci? Kukira sampah jadi hebat. Ternyata paksa nyawa. Tampaknya sampah tetap cuma sampah. Dia makan obat terlarang sebanyak apa? 3 dentang. Tampaknya nyawa sampah ini sudah hampir terkuras. Tak lama lagi mati. Kau tahu nggak, begini akan membunuhnya. Memang payudara besar, otak kosong. Pantas makan nasi goreng Aris 3 tahun, cuma bisa 5 dentang. Apa maksudmu? Tak usah aku tegur kau. Soal identitas Arif, kau takkan sangka. Tampaknya kau masih tak mau hadapi kenyataan. Berani taruhan denganku? Taruhannya apa? Begini saja. Jangan bilang aku menindas kalian. 4 dentang. Asal sampah ini bisa loncengkan 4 kali, aku langsung berlutut panggil kakek. Taruhan ini boleh. Kalau begitu, kalau dia tak bisa, aku akan ambil kepalanya, jadi keren kencing, dan kau akan jadi budak wanita. Gimana? Berani taruhan? Tak masalah. Hidup orang biasa terbatas. Meski pakai obat terlarang, paling 3 dentang saja, kau pasti kalah. Kepala bocah ini dan budak wanita ini, aku ambil keduanya. Ternyata kau berniat begini. Bisa bantu Rama marah dan jadi pelayannya. Tak bisa bicara dengan orang buta. Meski kau habisi nyawanya, tak bisa lari dari kenyataan dia manusia biasa. Kau tak paham, Arif. Mutiara, jangan bicara lagi. Orang-orang itu hina mati pun pantas. Aduh, aku malah jadi penasaran melihat bocah ini dibalas obatnya. Dan menderita.
Tidak mungkin. 5 kali. 5 dentang. Dia bisa jadi pejuang tingkat teraja. 6 kali. Kenapa bisa begini? 7 kali. Ternyata 7 kali. 7 dentang. Bisa jadi dewa. Dia benar-benar jenius. 300 tahun Nusantara. Selain Nenek Agung, tak ada yang bisa 7 dentang. Dia cuma manusia biasa. Kenapa? Apa? 8 kali. Bahkan Nenek Agung tak pernah sampai sini. Dia lebih berbakat dari Nenek Agung. Sembilan dentang, langit bumi bergetar, resonansi alam. Ini dewa lahiriah. 9 dentang? Bagaimana mungkin? Lonceng suci paling 9, dentang akhir. Sejak dulu, cuma raja pertama yang punya bakat ini. Ini tak mungkin dicapai dengan obat terlarang. Apa Nusantara akan muncul lagi yang sehebat raja pertama? Bakat luar biasa! Apa aku benar-benar salah? Gimana? Sekarang kalah ya? Kak Arif, bagus sekali. Kamu diam-diam mainin lonceng suci. Aku belum berusaha, loncengnya sudah berbunyi. Masih bisa bersinar. Apa mungkin kamu benar-benar hebat? Kamu jadi-jadian ya? Aku cuma penjual nasi goreng. Mana ada hebatnya? Cucu, ayo cepat datang hormati kakek lo. Kuku. Kamu baru saja kau akui? Sial, kenapa dia bisa buat lonceng suci berbunyi 9 kali? Aku makan banyak obat sakti, cuma bisa buat 4 dentang saja. Bapak Arif, silakan bergabung dengan keluarga Wijaya Kubuatmu. Kepala keluarga, semua sumber dan koneksi kamu bisa pakai. Bapak Arif, aku punya 2 putri, mirip sama aku, memukau seperti Dewi. Jika Bapak bergabung dengan keluarga Pratama, ku biar 2 putriku bersama melayani Bapak. Mirip sama Bapak ya? Tentu saja, seperti aku yang tampan, putriku tentu saja juga cantik seperti Dewi. Memang cantik dan memukau. Cukup, cepat pergi. Arif sudah jadi milikku. Kapan aku jadi milikmu? Pasti punya aku nanti. Bapak Arif, coba pikirkan lagi. Diam, pergi sana. Kalian semua benarkah percaya orang sapa ini bisa bunyikan lonceng suci? Kenapa? Dasar bocah mau main curang sekarang? Jelas semua itu karena kekuatan aku. Dan Mutiara masih tertinggal di dalam membuat lonceng suci salah putar 9 dentang. Betul, pasti salah putar. Kalau cuma Arif si sampah, mana mungkin lonceng suci berdentang 9? Betul, Matan. Aku juga rasa Matan ramah benar. Matan, tak ada energi sakti darinya. Jelas-jelas orang biasa. Tak mungkin lonceng suci berbunyi. Omong kosong, lonceng warisan. Tak pernah salah selama ribuan tahun. Kau bilang salah, ya salah. Lonceng ini ribuan tahun? Hah? Iya, kenapa? Tidak apa-apa. Ayo, kabur dulu. Berhenti! Ada apa? Kecuali kau ketuk lonceng suci lagi. Kalau tidak, kau takkan keluar dari sini. Masih mau getuk? Kan kita datang ke pesta ini. Tak makan, tak minum, malah main lonceng. Kau tak berani ya? Atau kau punya rahasia? Aku memang tak berani. Lonceng ini ribuan tahun. Pasti itu barang pusaka negara. Kalau sampai pecah, bukannya itu melanggar hukum. Aku tahu dasar hukum. Lonceng warisan, relik suci Nusantara, tak bisa hancur. Kau si sampah ini bisa pecahkannya? Kalau kau pecahkan, aku makan semua pecahnya. Lihat itu! Lonceng bergetar. Lonceng suci ada retak. Jangan-jangan pecah. Rama, lonceng suci sepertinya bakal meledak.
Aku bebas. Terima kasih Tuan, telah bantu aku naik. Siapa yang bicara? Roh bebas, lepas segel. Tunggu 3000 tahun, sakti reinkarnasi akhirnya jadi dewa. Kenapa batu suci tiba-tiba bergetar? Pengikut. Batu suci aneh, aku mau cek. Kau urus pesta dewa. Baik. Benar-benar meledak. Walah, siapa brengsek pasang bom di barang pusaka? Kenapa lihat-lihat ke aku? Bukan aku yang lakukan. Kekuatan Arif ternyata jauh lebih hebat dari yang kuduga. Lonceng pecah setelah 9 dentang. Apa bakat anak ini sudah melampaui batas uji lonceng warisan Nusantara? Nusantara ternyata punya jenius sejati. Sial, bakat si sampah ini ternyata sehebat ini. Gak bisa, harus hajar dia sebelum dia makin hebat. Kalau enggak, keluarga Santoso bisa tamat. Kenapa diam semua? Bukan aku yang lakukan. Jangan-jangan mau kusalahkan. Gak apa-apa, cuma lonceng doang. Pecah ya pecah. Oh iya, ku kenang ada yang bilang, kalau lonceng pecah, dia akan makan pecahnya. Iya kan, saatnya penuhi janji. Baiklah. Pengawal, tangkap penjahat ini yang rusak relik suci Nusantara dan ganggu pesta. Jaya, kamu mau apa? Mau apa? Semua sudah lihat. Lonceng warisan, pusaka leluhur Nusantara, relik suci diwariskan ribuan tahun, simbol Nusantara. Tapi kini malah rusak oleh penjahat ini. Benar-benar keji, harus dihukum mati. Arif, kau pasti mati hari ini. Aku juga setuju. Rama benar. Penjahat ini rusak relik suci. Harus mati. Kalau tak bunuh dia hari ini, kita semua jadi penjahat sejarah. Bunuh dia! Bunuh dia! Rama. Mutiara, sudah begini, kamu masih bela dia. Kau Nenek Agung marah, tak terima kau jadi murid. Usahamu selama ini akan sia-sia saja. Aku mengerti. Tangkap dia, ayo! Energi luar! 6 pejuang tingkat agung! 6 agung. Si bocah ini pasti mati. Jangan mendekat. Aku pernah latihan bela diri. Biasanya dia kelihatan cuek, tapi saat penting dia keren. Perlindungan Naga 9. Dasar sampah, kok sekuat ini? Gak mungkin. 6 pejuang master bersatu, bahkan pejuang semi raja, tak bisa kalahkan dalam satu serangan. Gimana dia bisa? Perlindungan energi, jangan-jangan dia sudah lama jebol tingkat raja. Kalahkan 6 master dalam satu serangan. Kecuali pejuang tingkat raja, takkan bisa lakukan ini. Arif, kau sekuat ini, kenapa sembunyi? Ada apa ini? Kak Arif, kau keren. Aku keren? Aku tak sentuh mereka. Kalian jangan-jangan mau nipu. Aktornya juga bagus. Darah ini, bau darah. Oke, aku beri 2 jempol. 2 jempol. Kalian yang orang penting, kenapa suka nipu? Jangan mendekat. Aku pewaris keluarga Santoso. Jangan bunuh aku. Nenek Agung takkan maafin kau. Gila! Bunuh orang itu melanggar hukum. Ini apa? Dasar kau, nyaris kutipu kau. Tadi dia cuma memakai kekuatan luar. Maksud Rama, si bocah ini bukan pejuang tingkat raja. Pejuang tingkat raja?
Kalau bukan karena mandat ini, sekarang dia pasti sudah jadi darah. Ini bisa selamatkan nyawa. Semuanya mandat di tangannya adalah mandat agung Nusantara. Ada 3 buah. Di tangan 3 keluarga legenda. Di tangan Nene Agung. Setiap mandat menyegel sinar perlindungan. Sinar perlindungan melindungi dari serangan tingkat raja. Jadi, dia bisa kalahkan 6 master karena mandat kuno ini yang melindunginya? Tentu saja, dia tetap cuma sampah tanpa kekuatan. Pantas tak kutemukan auranya sebagai pejuang. Tapi, sampah penjual nasi goreng ini kok punya mandat agung? Sangat mudah. Dia mencurinya. Dan yang dicuri, mandat Nenek Agung Suryani. Dasar Arif, kau sungguh nekat. Mencuri mandat agung Nenek Agung, masih berani datang ke pesta? Omong kosong, mandat ini hasil jualan nasi gorengku. Lucu, mandat agung begitu berharga. Mana bisa dibandingkan dengan nasi goreng kotor? Arif, sampai saat ini kok masih mau bohong? Cepat serahkan mandat agung. Kalian semua persis lalat. Masih berbaring apa? Cepat bangun dan habisi dia. Kalian semua ini takut apa? Sinar perlindungan mandat agung sudah hilang. Hajar dia! Masih mau lagi? Naco orang lain dong. Aku orang miskin. Jangan gagu aku lagi. Hentikan. Pak Lim. Ada apa di sini? Kenapa ribut begini? Kenapa lonceng suci pecah? Siapa pelakunya? Pak Lim datang. Kau pasti mati. Pak Lim. Dia yang merusak relik suci Nusantara. Tak hanya itu, dia juga mencuri mandat agung Suryani. Pak Lim, aku bisa buktikan kata Rama benar. Aku juga bisa buktikan. Dasar sampah ini yang pecahkan lonceng suci. Pecahkan lonceng suci? Lonceng suci itu relik suci. Meski Nenek Agung tingkat sakti cuma bisa dentangkan 8 kali. Tak bisa pecahkan. Siapa sebenarnya dia? Kenapa Nona juga di sini? Jangan-jangan... Apa anaknya mata-mata Jepang mencuri mandat agung nenek, sengaja mendekati Nona, lalu pakai ilmu rahasia, menghancurkan relik suci. Untung kamu putus dengan dia. Kalau tidak, kamu pasti ikut hancur. Arif, jangan keras kepala. Serahkan mandat agung, lalu sujud minta maaf. Biar aku yang mohon maaf ke Pak Lim. Nona Mutiara, mau bela dia? Apa mata-mata Jepang jago godain gadis? Kenapa? Ini hasil jualan nasi gorengku. Berbohong pun pilih alasan yang bagus. Siapa mau tukar harta Nusantara dengan nasi gorengmu? Cukup Arif, belum malu juga. Awalnya kupikir kamu cuma tak berbakat. Tak sangka kamu mencuri-curi, tak tahu malu, tak punya harga diri. Kalau hari ini tak serahkan mandat, tak ada yang bisa lindungi kamu. Nona Mutiara kira dia jenius. Keberhasilanmu ini berkat Arif. Diberi berkah tak tahu balas budi. Malah menuduh. Kamu siapa? Lalu suamiku, turunan dewa, tak ada lawan. Nasi gorengnya tak cuma mandat agung. Walau semua harta dunia bisa ditukar juga, soal lonceng suci tak tahan kekuatan suamiku. Pecah pun wajar. Angkuh, sangat angkuh. Pak Lim sudah lihat, keduanya tak cuma hancurkan relik suci, malah sombong sekali, sering bicara kasar. Mohon Pak Lim habisi penjahat ini. Hancurkan penjahat ini. Benar. Mohon Pak Lim bertindak. Hancurkan penjahat ini. Hancurkan penjahat ini! Hancurkan penjahat ini! Tiap hari teriak mau bunuh orang. Jangan-jangan ini kelompok gila. Gila semua. Arif, kali ini tak ada yang bisa menolongmu. Kau pasti mati. Mati kau! Aku mati? Dulu kalian tipu aku lonceng. Sekarang mau rebut mandatku. Kalian kira aku gampang dimainkan. Kalau hebat, biarin aku telepon panggil orang. Panggil saja. Mau kulihat siapa yang beri kau keberanian ini. Berani lancang di pesta dewa. Kamu saja. Dia berani di depan Pak Lim begini lancang. Jangan-jangan dia punya latar belakang kuat. Dia bisa buat lonceng suci tentang 9 kali. Jangan-jangan ada pejuang legendaris. Kalau begitu, keluarga Santoso pasti tamat. Kak Arif sendiri sudah sakti. Orang yang dia panggil pasti lebih hebat. Halo, ini rumah sakit jiwa. Ada yang bisa kami bantu? Di sini banyak orang gila. Mereka teriak mau bunuh. Cepat bawa mereka kembali.
Sial, dia main-mainin kita. Kau pikir si bocah ini punya latar belakang? Memang benar, untuk orang macam ini tak harus berharap padanya. Anak muda, jangan nunda. Serah mandat agung. Ku beri kau mati utuh. Tunggu, dokter segera datang. Jangan lupa minum obat. Penyakit ini masih bisa diobati. Cari mati. Pejuang tingkat raja bertindak. Kali ini kau bisa lari kemana? Jangan! Arif, aku sudah berusaha selamatkanmu. Kau sendiri yang mau cari mati. Tak bisa salahkan siapapun. Perlindungan naga sakti duniawi. Jangan-jangan dia orang itu yang bantu Nenek Agung. Pejuang legendaris. Mana mungkin? Pak Lim itu pejuang tingkat raja. Mana mungkin? Dasar sampah punya mandat agung. Pasti karena mandat agung. Salah. Mandat agung hanya bisa tahan satu serangan tingkat raja. Dia sudah pakai sebelumnya. Tak mungkin pakai lagi. Jangan-jangan dia pejuang legendaris. Tadi Pak Lim tak bisa tembus, langsung terlempar. Dia ini benar-benar monster. Sudah kubilang, pacarku dewa turun ke bumi. Tak ada yang sebanding. Kenapa kalian tak percaya? Nona sudah tahu dia pejuang legendaris. Kenapa disembunyikan? Jangan-jangan dia tak mau identitasnya terbongkar. Ada apa ini? Kau mau mandat di tanganku? Ayo ambil sini. Kau mau mandat agungku? Ayo ambil sini. Sejak Tuan tak mau terbongkar, maka... Beberapa hari lalu, saat melawan Jepang, salah hati terluka. Baru pakai energi, malah tersiksa. Kenapa sialan ini begitu beruntung? Kak Arif Palim ini, dia orang tuaku. Biar ku bayar kamu kembalikan. Kembalikan saja. Sesepuh, tadi kau yang panggil dia. Makasih ya, nyaris kumatikan. Sudahlah, aku memang hormati orang tua. Karena dia mau mandat agung, kembalikan saja. Pak Lim, Anda... Tak apa. Kekuatan Tuan memang tak terkira. Gak bisa. Arif harus mati hari ini. Kalau enggak, bahaya besar. Pak Lim, karena kau terluka, tak bisa bertarung. Biar kami serang dia bersama. Rama benar. Keluarga raja bersedia serang pembunuh ini. Tuan baru saja maafkan aku. Dasar bodoh, mau habisi aku. Sudah dikembalikan? Kasus ini sudah selesai. Pak Lim relik suci Nusantara dibinasakannya. Tak bisa abaikan. Lonceng suci ribuan tahun. Tak bisa terhindar dari usia. Keindahannya sudah hilang. Sudah lapuk. Pecah pun wajar. Dengar, lonceng ini sudah lama lapuk. Bukan salahku. Gak mungkin. Pak Lim lonceng suci itu... Kau meragukanku? Tak berani. Masalah ini selesai. Jika ada yang bicara, usir dari pesta. Masukkan daftar hitam. Suryani. Sialan ini beruntung. Pak Lim, kapan Nenek Agung datang? Sinar suci muncul. Bukannya 10 hari lagi ritual batu suci baru muncul fenomena ini? Mengapa cepat? Sesepuh, apa kalian merasakan apa-apa? Pak Lin, kapan Nenek Agung datang ke sini? Nenek Agung ada urusan, nanti baru datang. Pesta pemilihan dewa, kuseretakan dulu. Karena tak bisa bunuh si brengsek ini, harus segera sebelum Nenek Agung datang, usaha-usaha usir dia. Kalau sampai Nenek Agung tahu, dia bisa buat lonceng suci dentang 9 kali, takut dia jadi muridnya. Nanti akan jadi masalah besar. Pak Lim, Nenek Agung, berjuang keras, berjasa besar. Hari ini, kupersiapkan hadiah dewa untuk menunjukkan rasa terima kasih. Selamat Nenek Agung tingkat sakti. Semoga Nenek Agung berkuasa, taklukkan dunia. Semua ternyata obat langka ratusan tahun. Tiap-tiapnya harta langka. Kepala keluarga memukau sekali. Terima kasih tuan-tuan. Hadiah berharga ini akan kusampaikan ke Nenek Agung. Ini hadiah berharga. Kalian orang kaya sejak kecil tak pernah makan yang enak. Dasar bocah, ngomong apa? Dasar bocah, kau bilang apa? Tak sangka suaraku selemah ini. Kalian masih bisa dengar. Kau berani meragukan hadiah kami 3 keluarga.
Kau salah paham. Aku tak meragukan. Aku cuma tak sangka keluarga elit sepertimu ternyata suka makan wortel kering. Kalau tahu, aku pasti bawa oleh-olehku semua ke sini. Maksudmu hadiah kami jelek? Arif, jangan cari perhatian lagi. Hadiah mereka semua obat langka. Kau bilang wortel kering. Arif, Pak Lim sudah maafin kau sekali. Kenapa kau masih tak tahu diri? Aku bicara jujur. Wortel ini di rumahku banyak. Salah satunya berat kiloan. Serius? Buat apa bohong? Wortel kiloan? Menurut Arif, jangan-jangan itu yang legendaris, ginseng 1000 tahun. Cukup Arif, karena kau begitu meremehkannya, hadiah dari Tuan Raja. Entah kau sudah siap hadiahnya belum? Kau tak siap ya? Oh ya juga. Dasar miskin. Pasti tak bisa siap apapun yang bagus. Siapa bilang aku tak siap? Dong, dong, dong. Hahaha. Cuma ini, jangan-jangan kau beli di toko 1000. Sampah begini kau juga berani bawa ke sini? Arif, mending kau taruh saja. Jangan sampai buka, bisa malu. Di kotak itu apa sebenarnya? Kenapa aku merasa tak tenang? Kenapa Rama harus sama anak kecil ini? Oh ya, Rama, apa hadiahnya untuk Nenek Agung? Iya Rama, jangan tis lagi. Cepat keluarkan biar kita lihat. Iya Rama, cepat keluarkan. Jangan sampai anak kecil itu lihat perbedaan kita. Baik, biar kalian lihat seberapa jauh perbedaan kita. Apa ini? Ini. Pak Lim, dari keluarga Santoso, kita hadiahkan harta sakti Santoso, tombak sakti Ruby. Semoga Nenek Agung jaga Nusantara aman. Sudah lama Dana Santoso punya harta sakti. Hari ini lihat memukau juga. Katanya tombak ini dari leluhur, tingkat sakti yang diwariskan turun-turun, benar-benar sakti. Dengan tombak ini, leluhur kita habisi banyak pejuang tingkat sakti. Keluarga Santoso berniat baik. Keluarga Santoso kasih senjata sakti ke nenek. Apa ada konspirasi di balik? Lihat bocah, ini hadiahnya. Rama Santoso. Dibandingkan, apa muka kamu berdiri di sini? Cepat ambil barangmu yang beli di toko murah dan pergi sana. Cepat keluar sana, bawa barang yang tak pantas. Kamu masih berani datang? Kata saya, syuk, kalian semua, apa ada salah? Syuk, bawa senjata pembunuh, hadiahkan ke nenek. Kau cari mati! Kau cari mati! Suamiku benar, bawa senjata pembunuh jadi hadiah memang tak bagus. Dasar gadis kecil, kau tahu apa? Ini senjata sakti. Nenek Agung kalau dapat ini, kekuatannya pasti naik drastis. Benarkah sehebat itu? Kalau begitu, kenapa Nenek Agung Santoso tak simpan untuk dirinya sendiri? Di balik ini, mungkin ada konspirasi. Sembarangan. Cukup, jangan bertengkar lagi. Pak Lim, menurutku mereka cuma datang buat onar di pesta ini. Harus dihukum. Biar mereka tetap di sini. Tak tahu bakal buat masalah apa. Menurutku, usir mereka sekarang juga. Betul juga. Mohon Pak Lim, usir mereka. Tunggu dulu. Arif, karena kau tak suka hadiah, biar semua orang lihat hadiahmu. Dia orang biasa, apa hadiahnya? Jangan-jangan dia bawa nasi gorengnya. Tak usah kutafsirkan. Hadiahku sangat cocok untuk sesepuh. Lihatlah. Biar kalian lihat. Arif, ini hadiahmu untuk Nenek Agung. Benar, Nenek Agung. Bisa saja siram teh. Ini lebih baik daripada senjata pembunuh. Benar, minum teh merilaskan hati. Bagus sekali. Luar biasa, dasar sampah. Beraninya kau beri kura-kura di pesta ini. Kau mau hina Nenek Agung. Kau berani bilang Nenek Agung brengsek? Kau mau mati ya? Nenek melawan musuh. Siapa kau berani hina? Kalian bisa bayangkan juga. Sampah. Kali ini kau sendiri yang cari mati. Pak Lim, si bocah ini bukan pertama kali di pesta ini
menghina nenek agung. Mohon Pak Lim, izinkan kami habisi dia. Benar, mari kita habisi dia. Arif, jangan terus tak tahu. Cepat sujud minta maaf. Tunggu dulu, dia hina nenek agung. Bagaimana mungkin cuma sujud saja? Sekarang serang, patahkan kakinya. Tunggu nenek hukum. Aduh. Ini kura-kura sakti. Ini aura kekuatan sakti. Gawat, pejuang tingkat sakti menyerang di ruang pesta. Tuan memintaku bertanya, apa semua sudah siap? Kembalilah dan beritahu. Semua berjalan sesuai rencana. Aura ini ledakan kekuatan sakti. Rencanamu apa takkan bermasalah. Biar aku lihat. Hebat sekali. Ini kekuatan kura-kura sakti. Bisa jadikan kura-kura sakti sebagai pajangan, Teh. Pejuang hebat ini memang mengerikan. Mutiara, aku nggak mimpi kan? Kukira aku baru saja lihat kura-kura sakti. Itu benar. Arif, dia... Bukan ini. Kok bisa terbang? Kau pun kepala keluarga. Kenapa kau tergeletak? Kau mau menipu aku juga? Jangan mendekat, Pratama. Kau itu makhluk apa? Oh gila ya? Kalian yang mau pukul aku. Malah bilang aku monster. Aku tak lakukan apa-apa. Siapa yang telepon tadi bilang ada orang gila? Aku yang telepon. Di mana orang gilanya? Aku orang gila. Aneh, kenapa ada orang yang ngaku dirinya gila? Aku baru kabur dari rumah sakit. Cepat bawa aku pulang. Arif, apa yang sedang terjadi? Arif, sebenarnya ada apa ini? Ada apa? Gawat, identitas Arif bakal terbongkar. Di pesta dewa, mana boleh kalian ribut? Kenapa sang pejuang datang ke pesta dewa? Jangan-jangan sang pejuang dan putri? Dia nenek agung. Iya. Bukannya ini orang yang makan nasi gorengku? Kau bilang nenek agung itu nenekmu. Tapi ini... Tak boleh awet muda. Tak cuma awet muda. Kau bilang dia ganti kulit, aku pun percaya. Kayaknya hubungan sang pejuang dan putri tak biasa. Tapi, karena sang pejuang tak mau identitasnya terbongkar, kita ikuti saja. Inikah sikap kalian terhadap orang biasa? Kami tak berani. Nenek agung bertanya. Berarti nenek agung membela sampah ini? Kalian sangat berani. Begini nenek agung, anak ini berulang kali menghina nenek. Kami tak bisa diam. Iya, dia malah kasih nenek patung kura-kura. Ini sangat menghina nenek. Kura-kura sakti jadi peliharaan. Kekuatan sang pejuang memang tak terkira. Patung kura-kura ini lucu banget. Kok bisa dihukum kurang hormat? Nenek agung, karena nenek datang, biar kusalahkan ini. Jangan, aku tak bisa terima. Bukan. Kenapa? Ini kan jauh lebih bagus daripada keringat mereka. Omong kosong, kami kasih obat langka. Sangat berharga. Terima kasih niat baiknya. Tapi aku tak bisa terima. Silakan bawa pulang. Bocah, masih nggak ngerti nenek agung. Jelas-jelas nggak mau barang sampahmu. Cepat taruh lagi. Senjatamu yang pernah membunuh juga bukan barang baik. Jangan samakan hadiahku dengan milikmu. Kau tak pantas. Nenek pasti tahu. Tombak Sakti Ruby khusus untuk nenek. Tingkatkan kekuatan, jaga Nusantara. Tombak Sakti Ruby. Pedang bagus. Nenek harus terima ini. Hadiah bukan soal mahal, tapi niatnya. Semua hadiah kalian silakan bawa pulang. Ini. Pasti brengsek ini yang buat nenek marah. Betul. Pasti barang sampah ini yang buat nenek marah. Nenek, dia orangnya. Dia terus mengacaukan pesta dewa. Kejahatannya besar. Si penjahat ini pakai cara licik dan memecahkan lonceng suci, bahkan mencuri mandat agung Nusantara. Bodoh semua, mau habisi keluarga Suryani. Lihatlah, nenek marah. Pratama, kau pasti mati.
Nenek Agung Pratama sudah marah. Cepat sujud minta maaf. Aku tak lakukan apa-apa. Kenapa minta maaf? Mutiara suruh sujud. Kamu sujud. Kenapa? Karena Mutiara murid resmi Nenek Agung, kau sering hina Nenek Agung. Meski kami bunuhmu, itu masih wajar. Tapi Mutiara kasih kau kesempatan. Kau harus hargai itu. Murid resmi Nenek Agung boleh asal fitnah orang. Kayaknya antara Arif ada masalah. Mutiara, saat ini tak usah urus sampah ini. Nenek Agung, anak ini sampai sekarang masih tak sadar. Demi nama baik Nenek Agung, menurutku langsung habisi anak ini. Bener habisi, jadi contoh. Cukup, soal ini sampai di sini. Soal penerimaan murid, diskusikan nanti. Ini Nenek Agung. Mereka berdua yang buat onar. Kau meragukanku. Tak berani. Arif, kau puas? Semua karena kau, Nenek Agung. Marah Mutiara buta suka sama kau. Makan boleh sembarangan, bicara jangan asal. Nenek tak mau terima murid, apa urusannya kita? Mana mungkin tak urusanmu? Kalau kalian tak buat onar, tak ganggu Nenek Agung, Mutiara takkan ditolak Nenek Agung. Kau bisa tanya diri sendiri, apa kau buat nenek marah? Konyol! Aku sangat hormati Nenek Agung. Mana mungkin aku buat dia marah? Jelas kalian berdua yang buat onar. Hormati aku? Sudah ku bilang, pejuang harus berjiwa ksatria untuk negara dan rakyat. Kalian lakukan apa? Nenek, aku... Minta maaf ke Bapak Arif. Aku minta maaf ke dia. Nenek, ini... Cuman manusia biasa. Apa pantas keluarga Santoso minta maaf? Suryani, ketika aku tak ada, kau berani ganggu cucuku. Kau terlalu sombong. Aku cuma mengaturmu. Cucuku, tak perlu kau urus. Aduh, cukup. Ini cuma masalah anak muda. Selesaikanlah baik-baik. Karena dia tak mau terima murid, biar ku terima saja. Cepat, cepat. Terima kasih, Nenek Agung. Terima kasih, Nenek Agung. Kau cuma manusia biasa. Berani ikut pesta keluarga pejuang kuno? Tak usah kau urus. Dasar bocah, cari mati. Ada apa ini? Dasar tua. Kalah bicara, langsung main tangan. Kau yang buat ini. Kalau kau bilang ya, tapi ku peringatkan, jangan nekat. Hahaha. Tingkat sakti. Memang luar biasa. Ritual batu suci dimulai. Bukannya masih 10 hari. Ada apa ini? Tak tahu. Sepertinya tertarik energi tertentu. Apa itu ritual batu suci? Itu ritual untuk menghormati leluhur Nusantara. Oh. Dasar sampah. Tunggu aku dari ritual batu suci dapat warisan. Kekuatanku pasti melonjak. Nanti kau pasti mati. Jangan lewatkan kesempatan ini. Semuanya, ikut aku. Ziarah leluhur harus pilih waktu juga. Kenapa kalian kesini? Ziarah batu suci. Bukan ingat leluhur yang jaga tanah air. Kamu tahu, masih datang. Dasar sampah, punya hak kah? Aku juga orang Nusantara, kenapa aku nggak boleh? Ini adalah jalur naga Nusantara. Orang sepertimu, sampah kelas bawah menodai leluhur kita. Rama benar sekali. Ritual batu suci bukan untuk orang sembarangan bisa datang. Dasar bocah. Ini bukan pesta dewa. Kalau kau berani buat onar, takut di seluruh Nusantara takkan ada tempat kau hidup. Aku buat onar apa? Tadi kan kalian yang gila-gila yang mau bunuh aku. Cukup Arif, kau sudah rusak pesta pemilihan dewa. Mau apa lagi? Cepat keluar dari sini. Kalian ini selalu di depan kami berisik terus. Tak bosan kah? Kau wanita keluarga kecil berani bicara ke kami. Dasar tak tahu mati. Arif, jangan salahkan aku. Ini bukan tempatmu. Cepat pergi. Kalau tidak, konsekuensinya takkan kau sanggup. Aku juga orang Nusantara. Cuma itu saja. Kau tak berhak usir aku. Ini...
Bau orang hebat itu... Meski kau sudah di tingkat sakti, tapi kekuatan luar masih ambisius. Terutama Jepang, kayaknya tenang, ternyata penuh ancaman. Betul, harus tetap waspada. Belakangan, Batu Suci sering aneh. Tak tahu itu beruntung atau celaka. Ada apa ini? Kenapa lagi gempa? Ada apa ini? Aku tahu. Pasti brengsek ini yang menyinggung para leluhur di sini. Betul, di rumahku. Pernah baca kitab kuno. Jika ada yang marahi leluhur, Batu Suci memang akan ada aneh-aneh. Usir, bahkan bunuh orang itu. Kalian cepat pergi saja. Apa maksudmu? Dasar brengsek, kau takut kami ikut terseret? Kalian benaran bodoh. Maksud Kak Arif, kalian cepat pergi. Kalau tidak, dengan sifat kalian, takut Batu Suci bunuh kalian. Ya, kau yang paham aku. Kalian cari mati. Arif, kau harus cari masalah di mana-mana. Ratu Mutiara, kau sungguh tak tahu mana benar. Sejak datang ke sini, Kak Arif tak pernah cari masalah. Kau. Sudah, jangan banyak omong sama mereka. Menurutku, habisi mereka, biar Batu Suci tak marah dan hukum kita. Rama benar. Sekarang, cuma cara bunuh basak ini, kalau dia mati, Batu Suci mungkin beri kita warisan. Arif, kamu masih mau keras kepala ya? Bukan, harus sampai aku sadar baru kamu puas. Mau main? Cepet dong, jangan lambat-lambat. Kapan aku bilang mau main? Biar aku bilang. Kamu. Dasar tak tahu mati. Hari ini, aku akan ambil nyawa kalian berdua untuk kurban leluhur. Pengikut kurban mereka. Tangkap! Aduh, laki-laki. Bisa nggak cari cara baru? Anak ini memang bermasalah. Arif, kamu sebenarnya siapa? Aku Arif Pratama. Kamu sama aku 3 tahun, kamu juga nggak tahu. Ya, kamu bukan. Kalau aku bukan Arif, siapa aku? Kamu bilang mau pukul aku? Mau ngejailin lagi? Tempat leluhur beristirahat. Kalian berani berulah di sini? Kalau kutemukan lagi, kalian ribut di sini, jangan salahkan aku. Aku nggak ngerti, cuma sampah saja. Kenapa Nenek Agung terus bantu dia? Jangan-jangan dia anak haram Nenek Agung. Nggak mungkin, dia cuma sampah penjual nasi goreng. Dia benar-benar sampah. Ada apa sebelumnya? Tadi bocah ini berkata kasar pada leluhur. Benar-benar durhaka. Betul. Keduanya ke leluhur tak hormat sama sekali. Kami cuma melindungi keadilan leluhur. Benarkah? Sudah begini, apa pembelaan kalian? Aduh, kamu tak tanya dulu. Apa yang terjadi? Ada apa mau dibilang? Kalian di sini selalu fitnah leluhur. Kami semua saksinya. Kalian yang selalu fitnah. Betul, kami cuma bicara keadilan saja. Omong kosong. Kalau tak kau marahi leluhur, mana mungkin dumpa? Kak, itu alam. Kau salahkan aku. Banyak orang di sini semua mendengarnya, masih mau membela diri. Aku mau bela apa? Kau tak tahu benar, cuma dengar mereka. Tak usah ku tafsirkan. Anak durhaka! Cukup, urusan utama. Ya leluhur, anakmu Suryani, bawa generasi muda kami untuk beritahu. Leluhur lawan penjajah, matinya lindungi Nusantara, berjasa besar, semua anggotaku takkan lupa. Hari ini, kami mohon, buka ritual Batu Suci. Wariskan kepada kami. Semuanya, ritual Batu Suci dimulai. Bisa diterima Batu Suci, dapat warisan. Terserah nasib kalian. Biar aku duluan. Mutiara, jika dapat warisan, pasti jadi pejuang. Tak usah lain, paling bebas dari sampah ini. Tentu saja, Mutiara berbakat pasti dapat persetujuan Batu Suci. Rama, kamu juga berbakat, dapat warisan. Wajar saja. Sebenarnya, aku lebih mau lihat si bocah itu ketika tak diterima Batu Suci, wajah lucunya. Dia ini? Memeluk Batu Suci, menunjukkan hormat pada leluhur. Bawa bunga matahari lebih bagus kan? Dasar bodoh. Kali ini kulihat siapa bela kamu. Rama, jangan buang waktu dengannya. Dia orang biasa. Bisa sembah di sini sudah cukup bagus.
Mana mungkin dapat warisan? Betul, berdebat sama sampah. Menurunkan harga diri. Kenapa aku selalu merasa ada suara anjing menggonggong? Boleh bawa anjing ke sini? Beberapa orang tak punya moral, tak punya sopan santun. Tersenyum? Tunggu ritual selesai. Lihat, kamu masih bisa tertawa. Dasar bocah. Tunggu aku dapat warisan. Apa yang bisa kamu bandingkan? Baru kali ini kulihat batu suci bereaksi. Memang layak, Rama. Bukannya cukup sentuh saja? Kenapa lama sekali? Jangan-jangan lagi ngobrol sama leluhur di sana? Mungkin dia kangen leluhurnya. Arif, kalian diam saja. Tak akan dianggap bisu. Kayaknya ada yang salah. Kenapa tak bereaksi? Perlu infus energi? Sia, apa yang terjadi? Rama, kamu tak apa. Gimana? Dapat warisan belum? Cak Bekes. Kenapa begini? Rama, kau sangat berbakat. Jangan-jangan warisan ini ada masalah. Wah, dia ditendang oleh leluhurnya. Mungkin leluhurnya tak mau jumpa anak hancur. Hahaha. Sudah cukup. Jangan senang dulu. Kalau aku tak dapat, kau lebih tak mungkin dapat. Cuma sentuh batu suci, tanda hormat. Seolah sulit sekali. Betul, tunggu saja Kak Arif akan memukau dunia. Sombong. Aku mau lihat seberapa hebat kau. Arif, jangan banyak omong. Jaga diri biar bisa selamat. Baiklah, tiap hari ngomongin perang. Kamu pikir kamu hidup di masa lalu? Cantik nggak? Biasa saja. Mulut pria penipu sejati sedang makan masih lihat yang lain. Ngomong apa sih? Ngapain kamu urus? Ini? Sepertinya Mutiara dapat warisan. Aku dapat harta karun. Tapi ada yang tak seberuntung. Nona Mutiara, bakatmu luar biasa. Dapat warisan batu suci. Kekuatanmu pasti naik drastis. Menurut kalian, Nona Suryani apa juga dapat warisan? Siapa yang lebih kuat? Wah, bagus juga. Apa bagusnya? Badannya. Kamu bilang dia? Jadi, aku dan dia, siapa lebih baik? Mutiara, kamu hebat. Bocah, lihat sendiri kan? Inilah perbedaan antara kamu dan Mutiara yang tak bisa dilewati. Kenapa di dahimu ada gambar bunga lotus 5 kelopak? Paling di depan batu suci. Sudah begini, masih mau pamer? Gak bisa, mereka cuma bisa omong. Cuma 5 kelopak. Kenapa kalian sok hebat? Warisan leluhur bukan soal siapa yang paling lancar baru bisa dapat. Sekarang giliran kamu. Aku mau lihat kamu dapat warisan tingkat berapa. Karif, aku ke depan. Semangat. Wanita dari keluarga kecil yang tak dikenal. Apa bakatnya? Betul. Satu lagi. Ini wanita di sebelah bocah itu. Sial. Kenapa orang seperti dia bisa dapat warisan? Wanita ini hebat. Entah dia dari keluarga mana. Entah dia mau jadi muridku. Kamu pasti kecewa. Kamu mau rebut dia dariku?
Kok kamu juga di atas? Sudah lama di sana? Tentu saja ngobrol sama leluhur. Kamu juga punya bunga lotus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kelopak. 7 kelopak? Mana mungkin? Gak mungkin. Dia cuma orang biasa. Mana mungkin punya bakat lebih hebat dari Mutiara? Benar. Dia cuma pura-pura. Benar. Kurasa dia lukis sendiri di balik cahaya emas. Cahaya emas apa? Nggak tahu mereka ngomong apa. Nona, apa kamu serius? Kamu pikir? Orang di sebelah sampah. Mana mungkin dapat warisan? Gak mungkin. Kenapa? Cuma kamu boleh ngobrol. Kita nggak boleh ngobrol. Jelek mulut. Kak Arif, giliranmu. Oke. Aku juga ngobrol sama leluhur. Kamu? Sebaiknya jangan. Cuma manusia biasa. Masih mau dapat warisan. Harapan kosong. Benar. Cepat pergi. Jangan maluin di atas. Sepertinya tak ada yang lebih malu daripada ditendang leluhur. Oke. Kalau kamu sombong, kalau nanti nggak dapat warisan, lihat saja nasibmu. Kak Arif, semangat! Dia naik juga. Harapan kosong. Jangan maluin di atas, bocah. Cuma penjual nasi goreng sampah. Masih berani berharap dapat warisan? Jenius seperti Rama tak bisa dapat warisan. Si bocah ini mungkin pola batu suci tak bisa diboncengin. Manusia biasa. Apa hakmu pegang batu suci? Lihat saja nanti. Gak ada reaksi. Kak Arif main, pasti heboh semua orang. Kau pikir dia siapa? Cuma sampah yang so hebat. Masih berharap dapat warisan. Konyol. Manusia biasa mau dapat warisan. Harapan kosong. Ternyata memang sampah. Ternyata aku terlalu berharap padanya. Aduh, nasibnya sudah ditentukan sejak awal. Petani miskin, mana bisa sukses? Hei, sampah! Turun saja kau, biar! Mana mungkin? Nggak mungkin. Dia cuma manusia biasa. Mana mungkin dapat warisan? Mata mana yang bilang dia manusia biasa? Lotus emas tumbuh sendiri. Dia bisa ciptakan hukum alam sendiri. Kak Arif, kamu selalu membuatku kagum. Arif, kamu? Bukannya dia cuma penjual nasi goreng. Kenapa bisa begini? Kenapa? Kenapa sampah begini bisa dapat warisan? Apa fenomena ini? Kenapa aku belum pernah lihat? Ini fenomena yang belum pernah kulihat. Sepertinya ini warisan yang lebih kuat. Ternyata sang pejuang tak mengecewakan. Akhirnya aku naik. Kata-kata bisa komunikasi sama leluhur, cuma bohong. Kamu dari mana? Kau menakutiku. Saya ini dari keluarga pejuang Nusantara. Pemimpin mantan, Pak Surya. Salam, Tuan. Aku, pejuang. Kau bilang apa? Pemimpin? Orang ini bukannya dari teater mana? Dan kabur dari panggung. Benar, karena kekuatan Tuan, saya bisa muncul di sini. Kau bilang apa? Kenapa aku nggak ngerti? Tuan, saya ada permintaan. Mohon Tuan bantu. Ada apa? Urusan ilegal takkan kulakukan. Saya mohon Tuan, jadi pemimpin baru Nusantara. Aku? Jadi pemimpin baru? Kau bercanda apa? Aku cuma penjual nasi goreng.
Kak Arif, kamu hebat. Cuma pegang batu suci. Mana ada hebatnya? Apa kamu nggak merasa ada yang spesial atau aneh di tubuhmu? Ada sesepuh di sebelah, itu aneh. Pak Tua, apa yang kamu mau? Aku cuma mau Bapak mengambil alih posisi ketua. Ini buktinya. Silakan. Nggak mungkin aku terima. Cuma main-main aja. Kamu jadi serakah ya? Anak muda, kamu lagi ngomong sendiri ya? Arif, apa yang kamu dapat dari warisan itu? Warisan? Cuma naik ke atas ucapkan doa buat leluhur. Ku bilang kan, mana mungkin dapat warisan? Lihat dahinya, gak ada bunga lotus. Hahaha. Cuma pegang batu suci, harus gambar bunga lotus. Meski lukis ratusan teratai, takkan ubah. Kamu cuma sampah. Kukira kau hebat, ternyata cuma sampah. Tuan, mereka begitu hina Anda. Apa tak marah? Kenapa aku harus marah? Wah, Tuan memang luar biasa. Itu cuma kalau Tuan terima jabatan ketua, mereka takkan berani hina Anda. Sudahlah. Berhenti. Aku takkan terima. Aduh. Apa bakal ada drama lagi? Kak Arif, mereka hina kamu. Kau tak dengar. Dasar bocah, kau abaikan aku? Menurutku, dia tak dapat warisan. Dia cuma cari cara jaga harga dirinya. Harga diri? Dia cuma sampah yang dibuang, Mutiara. Siapa bilang harga diri? Bukan. Aku berdiri di sini. Kenapa tak lihat? Tuan, terimalah saja. Kalau terima, mereka takkan berani memusik Anda. Sudah ku bilang, tak mau. Arif, sampai kapan kau anggap kami bodoh? Aku bohong apa? Bodoh. Kau kira kami seperti kau, bodoh? Betul. Semua rencana kau kita tahu semua. Betul. Menurutku, dia cuma lemah hati. Cari alasan sembarangan buat bilang... Sampah perilaku kau. Tak menghormati leluhur. Apa kau mau rusak ritual batu suci? Orang tak setia dan tak bermoral. Mana boleh dibiarkan? Betul. Kamu cuma pembuat onar. Sejak awal tak patut kau datang ke batu suci. Menurutku, dia di sini tuh hina batu suci. Hina leluhur. Aku makin sadar. Otak kalian ada masalah ya? Atau kalian bersama dia menipuku? Arif, kenapa tak sadar? Berbohong bodoh dan jelek begini, apa manfaatmu? Kakek, anak ini bohong. Katakan ada orang di sisinya. Dia hina leluhur, mau rusak ritual batu suci. Di depan Arif ada getaran energi. Berani hina leluhur di depan batu suci. Kau sangat lancang. Aku heran. Kita lakukan hal yang sama, tapi kau benci aku ya? Beberapa orang cuma iri hati. Sudah terbongkar, masih bohong. Kalian sungguh keras kepala. Betul. Sepertinya harus paksa agar mereka berdua sadar bahaya hina leluhur. Arif, harga dirimu tak bernilai. Cepat sujud, minta maaf pada semua orang. Masih bisa dibahas. Kenapa harus minta maaf? Kak Arif tak salah apa-apa. Kayaknya mereka sengaja cari gara-gara. Dasar sampah. Keberadaanmu di sini sudah salah. Kita cuma bantu leluhur buang sampah. Betul. 3 nenek agung, perbuatan mereka tak bisa lagi disebut kasar. Demi martabat leluhur, demi martabat kita. Saranku, hukum mereka di sini. Demikian, leluhur... Benar, hukum di sini. Jadi jusuk. Hukum mati. Demikian, leluhur. Sudahlah, kenapa tak sujud untuk leluhur? Aku, jangan bercanda. Kalau kalian tak mau lihat aku pergi saja. Ayo pergi, bosannya. Gawat, mereka malah provokasi sang pejuang. Sang pejuang, jangan pergi. Terimalah mandat agung. Sudahlah, jangan akting lagi. Dasar sok tahu, kau tak sadar mahu kau salah. Pengawal, tangkap dia. Buat dia renungkan. Sudahlah.
Kau... Dia cuma manusia biasa, tapi kalian terus menentangnya. Di mana sikap pejuang kalian? Gadis ini lumayan juga. Aku cukup menyukainya. Sayang, kalau tanpa Anda, mungkin saja aku sudah beri dia jabatan itu. Cepat cari dia, jangan ganggu aku lagi. Tapi Nenek Agung, si bocah ini bukan cuma lancang di sini. Malah sebelumnya dia rusak pesta pemilihan dewa. Dia jelas-jelas pembuat onar. Betul, si bocah ini terus lakukan hal yang keterlaluan. Dia jelas tak menghargai pejuang kita. Betul. Orang seperti dia harus dihukum mati sebagai contoh. Arif, jangan keras kepala. Cepat sujud minta maaf, lalu pergi secepat mungkin. Tak suruh mereka minta maaf, sudah cukup baik. Malah aku minta maaf, tak mungkin. Oke. Ini kesempatan terakhirmu. Kau bilang ada orang berdiri di sebelahmu. Buktikanlah ke semua orang. Kalau tak bisa buktikan, itu hina leluhur. Pantas dihukum mati. Dia kan berdiri di sebelahmu, kau buta. Jelaskan padaku, sampah apa yang berdiri di sebelahmu? Sudah begini, si sampah ini masih paksa diri. Mutiara, saat ini jangan bela sampah seperti dia lagi. Jaya, jaga ucapanmu. Jangan kasar. Kalau leluhur marah, kau tak tahu mati bagaimana. Kau ancam aku? Aku cuma bicara jujur. Di dunia ini harus punya rasa hormat. Kalian dengar kan? Dia malah bilang, aku tak tahu cara mati. Dasar jalang, berani mengatur Rama. Siapa yang berani kau? Aduh, orang macam ini mana perlu dihormati. Orang sampah begini, walau ada orang di sisinya, pasti sama dengan dia, juga sampah. Cari mati. Apa mungkin yang berdiri di samping Kak Arif itu leluhur? Roh leluhur. Maksudmu si bocah ini diakui leluhur? Dasar, dia pantas? Jika sampah begini bisa diakui leluhur, berarti leluhur buta. Lancang! Rama, kau tak apa? Wajahku. Siapa yang baru tampar wajahku? Ini, keluarga Santoso benar-benar punya anak yang hebat. Tak usah khawatir. Pak Tua, tak sangka tanganmu kuat juga. Atau ini semua dari kekuatan orang hebat? Iya. Kalau tidak, aku tak bisa bertindak. Tamparan tuh bagus. Arif, sudah selesai belum? Harus bikin masalah sampai tak bisa ditolong. Bukan, aku lakukan apa? Masih pura-pura. Jelas-jelas kamu yang pukul Rama jatuh. Mata kalian cuma buat bernapas. Jelas Jaya Santoso yang hina Nenek Agung. Nenek tak tahan kemarahannya, lalu memukulnya. Kalian bilang aku yang lakukan. Sampai sekarang masih bohong. Cepat sujud minta maaf ke Rama. Maaf apa? Aku ada hubungan apa? Kamu. Dasar bocah, akan kubuat kau hidup segan mati tak mau. Kau permalukan keluarga Santoso? Kubuat kau jadi budak gantung di depan keluarga Santoso. Arif, Nenek Agung Santoso marah. Cepat sujud minta maaf. Aku udah telat. Cukup, di hadapan leluhur, berisik begini sungguh keterlaluan. Kau tak lihat dia pukul cucuku? Dia juga yang bicara kasar dulu. Dua orang biasa hina saja. Kalau keluarga Santoso dihina, gimana? Bocah, kau cari mati. Matilah! Hentikan, Yuda Santoso, kau tak dengar kataku. Dua pejuang bertikai demi orang biasa memang khas Nusantara. Anjing Jepang berani ke sini? Keluar, kalian tak diterima di sini. Orang Jepang. Beraninya mereka ke sini. Kenapa orang Jepang ada di sini? Di Nusantara ada pepatah. Teman datang dari jauh harusnya senang. Sebagai tamu, apa kalian harusnya beri sambutan? Cih, kami terima tamu. Mana ada tuan layani anjing? Benar. Kamu menghinaku. Aku tak bilang. Aku cuma bicara jujur saja. Jelek mulut. Aku mau lihat. Berapa lama kau bertahan? Ini larangan batu suci. Jika Tokugawa maju lagi, mati.
Nenek, kenapa banyak omong? Hancurkan saja! Korbankan mereka! Benar, korbankan mereka! Nusantara, kalian benar-benar tak punya martabat. Kalau begitu suka, kenapa tak pulang saja? Ngapain di sini? Aku ulangi. Tak pergi, mati. Jangan! Apa maksudmu? Mereka ke sini tak melakukan hal berlebihan. Jika usir mereka sekarang, jika sampai ke negara lain, bisa rusak nama baik Nusantara. Sudah kelarangan, masih tak berlebihan. Jika leluhur tahu Jepang ke sini, pasti patahkan kakinya. Walau aku orang biasa, tapi semua orang di sini harus tahu, orang Jepang tak boleh ke sini. Dasar bocah, urusan kita belum tuntas. Jangan berisik. Gak mau, gimana? Kau mau tantang keluarga Santoso? Cukup. Ritual leluhur Nusantara. Minta maaf boleh. Kalau berbuat keterlaluan, takkan kuseret. Jangan. Aku cuma penasaran soal ritual batu suci Nusantara sebenarnya seperti apa. Tentu saja, aku lebih penasaran soal warisan batu suci. Lancang! Jangan emosi. Aku kesini, ada satu hal yang mau kubagikan. Ada apa? Nusantara luas, tapi banyak tempat tak dihuni. Orang Jepang bersedia bersama kalian. Cari mati. Kalian ini lebih tak tahu malu dari Arif. Aku... Jahat hati. Tanah Nusantara ini takkan kalian sentuh. Bukan Nusantara kalian. Aslinya milik Jepang. Cuma dibajak Nusantara kalian. Hari ini aku cuma ambil balik. Aduh Tuhan, apa dia pikir seluruh dunia miliknya? Tak sangka, wajahnya tebal banget, luasnya kayak gurun. Cari mati. Dasar bocah, kau cuma rakyat biasa. Jangan berisik. Kami orang Jepang, bawa kau hidup mewah. Bagaimana? Sebelum bicara, coba pikirkan situasimu sendiri. Kau sok peduli juga. Kau tinggal di laut. Cari mati. Memang harus balas dendam dengan cara mereka. Kau dengar? Inilah sikap kami. Tak mau ulangi lagi. Pergi. Kalian tak diterima di sini. Sudah datang, tak berniat pergi lagi. Keluarga Tokugawa pasti ambil tempat ini. Lancang! Jangan gunakan kekuatanmu, atau kau akan cepat mati. Omong kosong. Nenek Agung tingkat sakti, kekuatannya tak terbatas. Boleh kau bicara di sini, sudah sangat baik. Dengar ya, cepat pergi. Kalau Nenek Agung marah, kalian semua mati. Aku ingin coba kekuatan tingkat raja bisa lawan tingkat sakti. Baik, kalau kau begitu mau mati, biar ku bantu. Anjing Jepang habis kali ini. Memang cari mati. Berlutut minta maaf kepada leluhur Nusantara. Bibi! Dia diracun! Ada apa ini? Kenapa dia diracun? Jangan-jangan, apa dia kena sesuatu? Jangan-jangan makan nasi gorengku dan kena racun makanan? Tak mungkin. Sudah lama sekali. Mana mungkin? Tak mungkin. Nenek Agung tingkat sakti. Praktis kebawa racun. Yang bisa racuni Nenek Agung, pasti racun mematikan. Bisa racuni tingkat sakti? Ini... tingkat sakti. Tak sehebat itu. Kenapa bisa racuni diri sendiri? Kau yang lakukan! Jangan-jangan aku tak lakukan. Cuma aku tahu Nenek Agungmu kena racun apa. Mau ku bilang? Racun ini dari ular raksasa. Tingkat raja mati seketika. Tingkat sakti dalam setengah jam pasti mati. Ternyata kau pasti mati. Tapi Nenek Agung tak pernah ketemu Tokugawa. Kenapa kena racun ini? Jangan-jangan saat musnahkan ular. Tak. Jika benar, Nenek Agung pasti sudah mati. Mereka yang lakukan. Tenanglah Tosojin. Takkan ada kesalahan. Kita lihat saja nanti. Kalian yang meracuni. Aku lihat dia keluar dari rumah mereka. Nenek Agung! Benarkah begitu? Benar tak boleh terima orang luar. Muridku malah berkhianat. Bagus sekali. Benar, kami yang lakukan. Gimana, Suryani, harta sakti Santoso? Apa kau nyaman menggunakannya? Keji? Ternyata mereka yang mencuri.
Kalianlah yang paling menghina leluhur. Dasar bocah. Ingat ini. Nanti kau yang pertama mati. Aku tunggu. Kau sujud ketiga padaku. Baik. Lanjut sombong saja. Tak usah peduli. Aku malah penasaran. Batu suci ini bisa beri aku warisan. Ini batu suci Nusantara. Tak boleh kalian sentuh. Kau pengkhianat. Pergi sana. Pengkhianat? Sejak dulu, penakluk yang menang asal tuan. Kenji menang, aku bukan pengkhianat, tapi pahlawan. Anjing Jepang, ku bunuh kau sekarang. Kau sudah tua, mana bisa kalahkan dia? Anjing Jepang, jangan sentuh relik suci Nusantara. Semut berani halangi mati. Ini milikku, relik suci leluhurku. Mati karena kalian. Mana mungkin aktif? Jika leluhur tahu pasti kau. Mana mungkin? Warisan batu suci sangat mudah. Ini berarti Bapak Kenji, bahkan leluhur Nusantara mengakui. Selamat Bapak Kenji. Lihatlah, bahkan leluhur kalian memandang aku bisa jadi raja kalian. Jangan-jangan benar. Omong kosong. Aku ingin habisi kau sekarang juga. Tuan Sakti, cepat beritahu mereka. Ini karena leluhur marah, mau basmi musuh luar. Orang yang jual negara. Kalau aku masih hidup, kalian yang pertama ku habisi. Kenapa tak kau bilang sendiri? Dasar. Jangan dengar omong kosong mereka. Batu suci merah karena leluhur marah. Omong kosong. Ini bukti Bapak Kenji sangat berbakat. Dasar kau, sudah begini masih main acting. Ayo, lanjut acting. Nggak percaya? Tanya, dia dapat warisan belum? Ternyata begitu. Dia berkata jujur? Ada apa ini? Kayaknya batu suci sudah rusak. Kalau begitu, hancurkan saja. Berani kau! Ada apa ini? Tak mungkin! Tak mungkin! Cuma tingkat raja. Mau pecahkan batu suci? Harapan kosong. Syukurlah, tak apa. Kukira sehebat apa, cuma segitu saja. Pukul batu pakai tangan. Tak sakit. Kau cari mati. Kau pikir aku tak bisa? Pecahkannya. Cuma batu pecah saja. Kenapa sombong? Dasar tak tahu. Ini relik suci Jepang, permata sakti. Di dalamnya terkandung kekuatan tak terbatas. Benar, bahkan orang awam yang baru jadi pejuang pun bisa menggunakannya untuk menghancurkan dunia. Hari ini, batu ini pasti pecah. Kak Arif, kalau aku dalam bahaya, kau akan tolong, benar kan? Tentu saja akan tolong. Koin mandat kuno belum kau kasih? Syukurlah. Hari ini, biar kalian lihat kekuatan relik suci Jepang. Kalian patut merasa terhormat. Di hadapan permata sakti, batu suci leluhur mudah hancur. Jangan! Wanita-wanita ini langsung maju melawan permata sakti. Kedua wanita ini berbakat, juga berani bertindak. Sangat berbakat, tak patut mati demi batu suci. Kamu ngomong apa sih? Cuma batu pecah doang. Cukup tangkap saja. Kalian berdua ingin mati. Tak sangka orang yang bergabung Santoso juga melindungi batu suci. Aku cuma mau kuat demi melindungi negara. Tapi kamu wanita dari keluarga kecil ternyata sangat berani. Keluarga kecil? Sebagai putri utama Suryani, aku memerintahkan kalau kita mati, Jepang menyerang. Pertahankan Nusantara. Kalau ada pengkhianat, walau jadi arwah, takkan kulepaskan kalian. Kau ternyata putri utama Suryani. Kalau begitu, apa maksud ucapanmu? Ternyata begitu. Dasar sampah ini ternyata dekat Putri Suryani. Tapi tak apa, Suryani sudah jatuh. Kau Putri Suryani pasti juga jadi sampah. Kau putri utama Suryani? Iya, tak boleh. Ternyata begitu. Pantas Arif bisa begitu sombong. Ternyata dukungannya adalah kau. Kau salah. Aku berani karena ada dia di belakangku. Apa maksudmu? Artinya apa adanya. Tapi sekarang bukan waktu bahas ini. Tak sangka kau putri utama keluarga Suryani, puncak 3 keluarga rahasia. Tapi kau muncul sekarang, malah membuat rencanaku jadi lebih lancar. Apa maksudmu? Kalian berdua cantik dan putih. Jadi budak pedangku saja. Tak hanya itu, aku bisa jadikan kalian di bawah Shojin Tokugawa, 2 keluarga besar. Gimana? Cih, tak tahu malu. Jangan mimpi. Oh iya, kalian mati saja. Minggir! Ada pertunjukan, lihat saja. Bagaimana? Gak bisa.
Kalau gini, mereka cuma cari mati. Tuan Sakti, tolong tarik mereka turun. Batu suci pecah saja. Tak boleh biarkan mereka mati. Bukan. Kenapa bahas mati hidup? Tuan, waktuku tak banyak. Cepat selamatkan mereka. Mati saja kalian. Jangan! Mana mungkin. Tak sangka pejuang agung sekuat ini. Aku kurang wawasannya. Barang ini malah membatasi pejuang agung. Kak Arif, aku tahu kau pasti datang menolong kami. Arif kok sekuat ini? Ku bilang ini cuma batu pecah. Kalian tak percaya? Apa dia benar dapat warisan? Langit memberkahi Nusantara. Kita punya naga emas lagi. Tak mungkin di tubuh anak ini tak ada jejak warisan batu suci. Dia cuma sampah. Tangkap serangan Bapak Kenji. Sekarang pasti perutnya robek. Siapa tahu tak lama lagi dia akan mati berdarah. Anak muda, aku hormati keberanianmu. Tapi kau melawanku, pasti mati. Jangan salah paham. Kalian main-main saja. Jepang cuma sehebat ini. Aku paham, dia pasti dihuni roh leluhur. Kalau tidak, mana berani melawanku, menentang Tuan Kenji. Jangan-jangan dia sudah tahu kekuatan Arif. Ternyata kau berani sombong. Kayaknya ada dukungan, tapi kekuatan roh tak akan bertahan lama. Saat kekuatan roh lenyap, Suryani sudah mati. Apa modal mereka sombong lagi? Nusantara nanti akan jadi milikku, dan kau akan jadi saat Nusantara berganti korban pertama. 100 tahun lalu, Jepang seperti anjing liar menyerah dari Nusantara. Kali ini juga tak terkecuali. Tak tentu. Nenek Agung! Nenek, jangan apa-apa. Satu-satunya tingkat sakti bakal lenyap. Jepang menaklukkan Nusantara tak lama lagi. Dokter Vira. Gimana? Kenapa begini? Nenek. Arif, tolong nenekku. Aku nggak bisa. Nggak boleh. Harus bisa. Harus bisa. Ini nggak masuk akal. Putri, kenapa begini? Putri Suryani, otakmu rusak ya? Mohon pada sampah itu, lebih baik mohon pada Bapak Kenji. Nona Suryani, kamu... Arif, kalau nenekku tak kau selamatkan, aku juga mau mati. Jangan. Tenang dulu. Begini, aku cari cara. Aku coba. Sebaiknya hentikan. Perlawanan sia-sia. Kalau terus nunggu, nenek agungmu benar-benar tak bisa diselamatkan. Daim! Gimana? Aku. Bagaimana mungkin? Nona Suryani, kalau mau, obatnya datanglah memohon padaku. Kamu mau apa sih? Di Jepang, ada budak pedang. Setiap hari, bawa pedang, panaskan ranjang dan salurkan energi ke pedang agar pedang tetap sakti. Asal kau setuju, jadi budak pedangku. Dan telanjang merangkak ke sini. Obat ini kuberikan padamu. Jangan Tuan Kenji, kalau kasih obat ke mereka, kekuatan tingkat sakti Suryani tak ada yang bisa lawan. Bapak Kenji, jangan lakukan. Kalian khawatir. Obat ini cuma bisa tawarkan racun. Saat dia kena racun, seluruh uratnya robek, kekuatannya lenyap. Kecuali Raja Sakti datang, walaupun Suryani hidup, takkan bisa pulihkan tubuhnya. Ternyata begitu. Tuan Kenji memang jauh pandang. Nusantara ini sudah jadi milik Jepang. Nona Suryani, sudah keputusanmu? Aku? Jangan, Putri. Nenekmu pasti nggak mau melihatmu begini. Tapi, aku juga nggak bisa melihat nenek begini tanpa berbuat apa-apa. Jika kau lakukan ini, warisan Suryani keluarga Suryani dan martabat Nusantara akan musnah. Apa-apaan kamu, Putri Suryani? Sisa 2 menit, cepat lepas bajumu dan datang sini. Nanti nenekmu akan membusuk, meski ada obatnya, tak berguna. Aku... Putri, jangan tunduk padanya. Jangan pernah.
Sayang sekali, Nenek Agung sudah jatuh. Di Nusantara tak ada lawanku. Di Nusantara ada pepatah, yang bijak tahu keadaan. Kalian pasti tahu apa harus kalian lakukan. Selamat, Tuan Kenji melakukan Nusantara. Selamat, Tuan Kenji. Tuan Kenji jago bela diri, tak ada lawan. Keluarga Pratama bersedia tunduk menjadi budak Tuan Kenji. Bagus, kalian semua pahlawan Jepang. Terima kasih Tuan Kenji. Tuan Kenji abadi. Kalian pengkhianat negara. Semua lari saat musnah. Keluarga Suryani tulang punggung Nusantara. Sekarang mereka jatuh, pasti mereka beralih pihak. Jangan, keluarga Suryani belum jatuh. Aku akan balas dendam. Teruskan, Nenek Agung. Bunuh bintang ini. Pria jujur takkan berbuat apapun yang salah. Di saat krisis ini, sebagai pria Nusantara, pasti akan maju. Meski mati terbakar, takkan mundur. Dasar bocah! Kau cari mati! Tuan Kenji, orang sepele ini tak usah Tuan turun tangan, biar saya urus. Pengikut! Biarkan dua wanita ini tetap hidup. Aku butuh mereka jadi budakku. Baik. Perlindungan roh sudah habis kan? Sekarang giliran kalian. Waktunya bayar harga sombong kalian. Kau yang harus bayar harga. Jangan-jangan ini kekuatan leluhur. Bodi dingin yang jarang ditemukan. Aku pasti pakai kau rawat relik suci Tokugawa. Cuma pedang rongsokan. Cuma ini masih pedang sakti. Hari ini, aku akan kuritualkan kau. Orang bodoh bisa mati di bawah pedang kutukan Jepang. Itu keberuntunganmu. Mana mungkin? Mana mungkin? Ku bilang ini cuma sampah. Gimana? Sekarang percaya? Kau cari mati! Serangga kecil berani kasar ke bapak. Nenek! Kok hidup lagi? Terima kasih Bapak selamatkan nyawaku lagi. Tak mungkin. Dia pasti cuma kilatan akhir. Kilatan akhir? Kau kena racun ular Jepang. Kenapa masih bisa tampil dengan kekuatan tingkat sakti? Negara kecil. Mana paham kekayaan Nusantara? Jangan berdiri di bawah bahaya. Aku pergi. Mau kabur? Turun dan minta maaf pada leluhur Nusantara. Jepang takkan melepaskan kalian. Mulai sekarang, serangga Jepang, masuk 1, habisi 1. Masuk 2, habisi berdua. Saatnya hajar pengkhianat kalian. Nenek Agung, ampunilah. Nenek Agung, ampunilah. Nenek Agung, ampunilah. Kerja sama musuh harus dihukum mati. Kekuatanku. Kenapa aku gak bisa rasakan kekuatanku? Kekuatan kalian sudah kuhancurkan. Pengawal, bawa mereka pergi. Potong kepala. Jangan, Nenek. Jangan, Nenek. Keluarga Pratama. Bersedia serahkan. Semua hartaku demi hidup. Nenek Agung, kakek yang memaksa aku, bukan salahku. Brengsek. Keluarga Santoso kok punya anak brengsek. Tidak setia, tak tahu budi. Hukumnya lebih berat. Untung ada Kak Arif. Kalau tidak, aku tak tahu harus bagaimana. Sebenarnya aku tak lakukan apa-apa. Arif, maaf aku salah dulu. Ayo kita balikan, mulai lagi. Pergi sana, kalian sudah cerai. Terus kenapa? Lagian kalian belum nikah. Asal Kak Arif mau, kita bisa nikah kapan saja. Aku istri sahnya Arif Pratama. Kau cuma orang ketiga yang ganggu. Kalian sudah cerai, sekarang aku tunangannya. Kalau soal ganggu hubungan, itu kamu. Masih ada masa temu cerai, waktu belum habis. Kami belum benar-benar cerai. Saat ini ramai pengunjung. Aku harus cepat buka warung, jual nasi goreng. Tak sangka penyakit putri. Di sisi orang hebat, perlahan membaik. Tapi untuk sembuhkan sepenuhnya... Maksudmu?
Itu cuma soal waktu saja. Aries, kamu pilih siapa? Jangan ribut, aku pilih jual nasi goreng. Nggak boleh. Hari ini kamu harus kasih penjelasan.